warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Agus Eko Sujianto SEMM dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita kesehatan sehingga bisa mengikuti perkuliahan hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Di sini kami dari kelompok 6. Perkenalkan, dengan saya sendiri Kusnia Nurlaili. Saya Mikael Arya Bima. Saya Rozaini Sonitriansa. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang pasar persaingan sempurna dan monopoli. Baik, materi yang pertama akan saya bacakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna akan terjadi apabila pertama, semua pelaku usaha menjual produk yang sejenis untuk banyak pembeli. Yang kedua, penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga yang berlaku di pasaran. Yang ketiga, tidak ada hambatan bagi penjual dan pembeli. Yang keempat, tidak ada pelaku usaha yang memperbolehkan keuntungan lebih besar dari pelaku usaha. Dan yang kelima, penjual dan pembeli memiliki informasi yang sempurna. Dan yang selanjutnya dapat dilihat dari kurva di samping. Pendapatan diperoleh dari harga barang dengan jumlah barang yang terjual. Jadi TR dikurangi PXI. Tambahan pendapatan adalah perubahan dalam pendapatan total yang didapatkan dari bertambahnya jumlah barang yang terjual. Jadi MR sama dengan ATR atau AHI. Rata-rata pendapatan didapatkan dari pendapatan total dibagi dengan jumlah barang yang terjual. Jadi rumusnya AR sama dengan TR atau X. Jadi rumusnya AR sama dengan TR atau HI. Dan yang selanjutnya seperti yang telah dijelaskan pada kurva di samping, optimalisasi keuntungan dari perusahaan yang terlibat pada pasar persaingan sempurna dapat ditentukan dengan melihat kurva pendapatan total dan pengeluaran total dengan menentukan perbedaan total dengan pengeluaran total. Selanjutnya saya akan meneruskan materi dari teman saya, yaitu keuntungan pelaku usaha yang terlibat pada pasar persaingan sempurna adalah dalam kategori keuntungan formal kecilnya. Keuntungan pelaku usaha di pasar persaingan sempurna disebabkan oleh banyak pelaku usaha sejenis yang ada di pasar. Tetapi kondisi yang demikian akhirnya mendorong masing-masing pelaku usaha untuk mencari teknologi alternatif yang bisa memberikan kesempatan kepada mereka untuk menekan biaya produksi sehingga tingkat keuntungan dapat ditingkatkan. Selanjutnya ialah pasar persaingan monopoli. Monopoli adalah sebuah industri yang memproduksi barang atau jasa yang tidak memiliki barang pengganti mutlak, tetapi hanya diproduksi oleh produsen tunggal yang mempunyai kekuatan untuk menghalang pelaku usaha lainnya hendak memasuki pasar industri. Dengan demikian, pasar monopoli terbangun oleh dua kekuatan, yaitu tidak adanya bank pengganti mutlak dan adanya hambatan untuk memasuki pasar. Oleh karena itu, pemonopoli dikaitkan memiliki kekuatan pasar. Selanjutnya adalah dampak negatif dari pasar persaingan monopoli. 1. Pengolahan dan pemanfaatan sumber daya dapat dimaksimalkan bila dikelola oleh satu kegiatan usaha besar karena dapat diminimalkan dengan adanya berbagai biaya produksi. 2. Monopoli juga bisa digunakan sebagai sarana untuk melayani masyarakat luas. Misalnya monopoli untuk barang-barang yang menguasai hajat hidup orang banyak dilakukan oleh perusahaan negara. Untuk barang-barang seperti ini, apabila jatuh ke tangan pengusaha swasta, dapat jadikan ajang untuk mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya. 3. Pemonopoli bisa menghilangkan belanja iklan karena sebagai pengusaha pasar ia tidak perlu mempromosikan barang dan jasa yang dihasilkannya, sehingga biaya bisa ditekan. 4. Monopoli dapat digunakan sebagai sarana untuk melindungi sumber daya dari aktivitas eksploitasi yang berlebihan. Selanjutnya, adapun sisi negatif dari monopoli adalah sebagai berikut. 1. Monopoli membatasi konsumen untuk memilih barang yang diinginkan sesuai dengan daya beli dan standar kualitas yang diharapkan.
Yang kedua adalah konsumen selalu dalam posisi yang kalah di hadapan produsen, karena produsen selalu akan merasa sebagai pihak yang paling diuntungkan. Hal ini berpotensi mendorong produsen untuk berperilaku yang merugikan konsumen. Yang ketiga adalah dengan memperhatikan kecenderungan pada nomor 2 di atas, maka monopoli bisa dihambat tumbuhnya inovasi. Selanjutnya adalah monopoli bisa terjadi karena penguasaan sumber daya yang tidak dapat dikuasai oleh pelaku usaha lain. Hak cipta atau lisensi yang diberikan kepada para penemu merupakan contoh monopoli legal. Monopoli juga bisa terjadi karena faktor alam. Kurva permintaan monopoli adalah sama dengan kurva permintaan pasar, dan hal ini mencerminkan monopoli memiliki keleluasaan untuk menentukan tingkat harga barang dan jumlah barang yang ditransaksikan di pasar. Selanjutnya adalah pada gambar di atas, keuntungan maksimum monopoli akan terjadi dengan memproduksi barang pada tingkat MR sama dengan MC. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah buku referensi yang kelompok kami gunakan. Sekian presentasi dari saya. Saya pamit undur diri karena kalau maju saingannya teman sendiri.